Baik, saya mulai saja ya untuk Vicon pada pagi hari ini. Dari 2 kelas yang sudah bergabung 46, semoga yang lain segera bisa ikut bergabung dengan kita. Untuk pagi ini saya tidak akan panggil satu-satu untuk mengabsen ya, karena 2 kelas nanti kita akan makan waktu lama. Jadi akan saya langsung mulai saja. Pagi ini ada beberapa hal sebenarnya yang mau saya bahas, tapi nanti kita melihat waktu, karena kalau Vicon terlalu lama juga rasanya nanti nggak bijaksana juga, karena akan memakan paket data dan sebagainya. Sementara nanti siang sepertinya Pak Komar juga akan mengadakan Vicon untuk mapel PKK. Nah, yang pertama yang akan saya bahas, nanti kita masih tentang tugas 4. Tugas 4 kemarin, kalian saya minta untuk menghitung harga satuan pekerjaan, tapi ada beberapa hal yang masih belum pas, dan ada beberapa yang masih mengulang kesalahan yang sebenarnya sudah berulang kali saya jelaskan. Bahkan di Vicon sebelumnya sudah saya jelaskan. Makanya saya minta kali ini kalau mengikuti Vicon ya benar-benar mengikuti, jangan hanya join kemudian terlihat namanya dan nggak tahu kemana. Karena kalau sampai Bu Ani mengadakan Vicon itu berarti ada hal penting yang harus saya sampaikan secara langsung seperti ini. Nah, yang pertama akan saya bahas, ini jadi saya membuat catatan dari beberapa permasalahan yang disampaikan teman kamu melalui chat ke saya, atau beberapa kesalahan yang terjadi dari tugas-tugas kalian. Ini saya coba identifikasi, tapi nanti kalau ada yang terlewat, jadi maksudnya masih ada pertanyaan di benak kalian tentang tugas 4 kemarin, silahkan nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, itu ini ya, cara menuliskan desimal pada Excel. Itu masih banyak yang salah. Jadi hasil perhitungan kalian nanti munculnya value. Betul begitu? Betul. Nah, masih ada beberapa yang mengalami itu dan Bu Ani sudah coba menjelaskan lewat texting di WA ya. Itu kayaknya masih banyak yang belum paham. Nah, kali ini akan saya tunjukkan kenapa kok hasilnya value. Coba saya share screen dulu. Saya akan share screen. Saya ini buka satu sheet Excel ya. Kelihatan layar saya nih? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, nah kenapa kok hasilnya value? Hasil value itu artinya bahwa yang kamu operasikan itu bukan angka. Jadi oleh Excel dibaca bukan angka. Sekarang misalnya saya contohkan, ini saya tuliskan angka 23 pada sel C6. Kemudian di sini saya akan tuliskan pecahan, tapi sengaja saya bikin salah. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak nih tulisannya? Atau saya perbesar ya? Saya bikin tulisannya lebih besar. Terlihat? Terutama yang pakai HP nih biasanya nggak terlihat. Mana nih? Kok hilang? Atas, Bu, atas. Ya, sebentar. Saya geser ke atas. Oke. Nah, ini saya sudah menuliskan 2 angka pada sel C6 dan D6. Kemudian saya akan coba kalikan ini. Sama dengan sel C6 kali itu kan pakai tanda bintang. Kemarin ada yang belum mengoperasikan seperti ini. Ada beberapa, lumayan banyak. Jadi hanya ditulis manual. Kemudian saya kalikan 0,98. Nah, ini terlihat sebagai value. Kenapa? Karena salah satu di antara angka ini
Kita melihatnya sebagai angka, tapi Excel tidak mendeteksi dia sebagai angka. Maka hasilnya value. Kenapa? Ini saya pakai koma. Padahal komputer saya menandai pecahan atau desimal itu dengan tanda titik. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya tulis 23, ini 0,98. Kemudian ini saya operasikan. Kali D6. Nah, dia akan muncul sebagai angka. Karena ternyata di komputer saya, desimal itu separatornya atau pemisahnya itu adalah titik, bukan koma. Kalau kita menuliskan secara manual, misalnya desimal dari setengah, itu kan 0,5. Nah, 0,5 kalau kita nulis manual dengan pena, itu kan nulisnya 0,5. Demikian. Tetapi ketika kita bekerja dengan komputer, kita harus tahu komputer kita separator desimalnya itu pakai apa? Pakai titik atau pakai koma. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Paham ya? Nah terus cara mengetahui bahwa komputer kita itu pakai titik atau koma, itu bagaimana? Bisa saja sih kita coba-coba saja. Kalau saya pakai koma, value enggak ya? Kalau saya tuliskan titik, value enggak ya? Nah, itu kita bisa coba-coba. Tetapi untuk pastinya, kamu bisa ngecek dari sini. Setelah dibuka file Excel seperti ini, kamu klik di, sebentar, ini, file. Ini kan ada file nih, paling kiri atas nih, pojok kiri atas. Kemudian di bawah, ini ada more. Artinya akan ada pengaturan yang tidak terlihat secara defaultnya. Saya klik more. Kemudian kita pilih ini, option. Nah, sesudah itu pilih advance. Ini ada advance. Kemudian kita cari decimal separator. Nah, di sini nih. Tapi ini harus tercentang ya. Kalau nggak tercentang nanti dia nggak akan terlihat di layar ketika kita menulis. Ini tercentang, biarkan saja, jangan dibuang centangnya. Kita hanya akan memperhatikan di sini. Sebelah kanannya ada kotak, agak lamat-lamat. Mungkin nanti pas di video rekamannya bisa saya zoom biar kelihatan. Nah, desimal separator di komputer saya ini titik. Terlihat titik kecil. Kemudian di bawahnya ada lagi nih. Thousand separator, itu koma. Jadi artinya ketika nanti kamu menuliskan 1001,000. Jadi itu. Jadi kita melihatnya di sini. Nanti kamu bisa lihat, saya ulang ya. Nyarinya di mana? File, more, pilih option, kemudian pilih advance. Kita lihat di sini, desimal separatornya itu berupa titik atau koma, thousand separatornya berupa koma atau titik. Nah, kalau kamu sudah melihat ini, kamu nanti akan tahu, oh ternyata komputer saya desimal separatornya koma. Nah, kamu pas menuliskan angka pecahan pakai koma, biar hasil perhitungan tidak keluar satu kata value. Jadi seperti itu. Saya coba menuliskan angka yang ribuannya. Misalnya di sini saya tuliskan 20.540. Nah, Bu, kok ternyata itu tidak muncul tadi ya? Tadi kan di sini bilangnya thousand separatornya koma. Kenapa kok di tulisan Bu Hani ini nggak muncul ada separator ribuan dalam bentuk koma? Karena kita belum setting sel ini menjadi number atau angka. Nah, ini bisa kita setting. Kalau pengen setting keseluruhan pada kolom, kamu blok dari atas. Seperti ini. Tapi kalau kamu hanya pengen setting pada satu sel ini saja, cukup kamu klik di sini. Kemudian di sini kan ada format nih. Format.
Kemudian kita pilih format cell. Nah, kita pilih number. Nah, kemudian kita tuliskan nih, mau decimal places-nya berapa? Mau 2 angka atau berapa? 3 angka, terserah, atau enggak pakai. Misalnya ini saya nolkan, nanti kita lihat seperti apa. Kita coba-coba dulu. Bentar. Format cell. Number. Oh, itu menuliskan angka, mata uang ya, berarti currency. Nah, ini mata uangnya ini boleh kamu kasih, tapi ada nggak nih rupiah? Ada nggak kita rupiah? Kadang-kadang Indonesia itu tidak tercantum di defaultnya seperti ini. Ada nggak nih? Oh, ada nih. Nah, misalnya seperti ini. Terus ada berapa angka di belakang koma? Misalnya saya tuliskan 2. Karena kalau kita menghitung RAB, bisa saja ada angka di belakang koma. Oke. Kalau jadinya seperti ini kenapa? Karena kolomnya kurang lebar. Nah, kita lihat ribuannya ini koma. Kemudian di sini kan desimal place-nya tadi saya memilih 2 angka di belakang koma. Ini menjadi titik. Jadi seperti itu. Kalau ini nggak akan pakai rupiah, nggak apa-apa kan kemarin di contoh RP-nya kita bikin kolom sendiri. Nah, kita ininya nggak perlu pakai. Ini dibikin none saja. Oke. Nah, jadi seperti itu. Sekarang misalnya ini saya beri angka ya untuk mengoperasikan. Saya kalikan sama dengan tanda bintang ya, kali enter. Kenapa kok ini nggak jadi seperti ini, Bu, penulisannya? Karena tadi kan saya hanya memformat yang di sini, hanya men-setting yang di sini. Yang di sini sama, bisa kita setting dengan cara yang sama. Currency, karena kita bicara mata uang, simbolnya tidak usah pakai. Ada decimal places-nya 2 angka di belakang koma. Oke. Kolomnya kurang lebar. Nah, seperti ini. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, paham. Banyak yang sudah benar, tapi memang banyak yang belum. Saya harap ini semua sudah bisa memberikan pencerahan kepada kalian. Kalau tentang ini sudah paham, saya akan lanjut. Nah, di beberapa pekerjaan kalian, itu ada yang belum dijumlahkan harga satuan pekerjaannya. Sekarang saya coba tampilkan, saya punya file. Nah, saya punya file. Ini file RAB saya. Saya pernah bikin RAB. Nah, kemarin kan tugas 4 itu meminta kalian untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Bu Ani sudah pernah sampaikan. Yang dinamakan harga satuan pekerjaan itu adalah harga atau biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan atau untuk membuat satu satuan pekerjaan. Jadi, kalau misalnya kalian itu diminta menghitung harga satuan pekerjaan dari pasangan pondasi batu belah, artinya kamu harus menghitung sampai jadi, sampai ketemu harga total dari ini. Ini masih banyak yang hanya menghitung harga bahan ketemunya di sini, sudah. Kemudian, kemudian upah tenaga ketemunya ini. Nah, tetapi tidak dijumlahkan di sini. Padahal yang dinamakan harga satuan pekerjaan itu adalah yang ini, yang 742.287. Ini adalah harga satuan pekerjaan untuk memasang pondasi batu belah. Padahal sebenarnya itu, tapi malah tidak dihitung. Bahkan ada lagi yang hanya memasukkan harga bahan dan upah tenaga tanpa ada hitungan sama sekali. Nah, jadi tolong kemarin yang seperti itu saya minta untuk dibenerke, kemudian disubmit ulang. Saya tidak usah sebutkan namanya di sini, tapi di daftar saya sudah ada, tolong nanti segera diperbaiki. Terus, bagi kalian yang
di feedback itu tidak ada tulisan kirim ulang, kalian boleh mau melakukan perbaikan kalau belum puas nilainya. Misalnya, Bu, nilai saya kok baru 76. Saya pengen memperbaiki boleh, cuman nanti mungkin Bu Guru koreksinya agak di belakang. Yang sudah KKM mungkin nanti koreksinya agak di belakang. Tetapi misalnya nilainya sudah 90 atau 88 atau pokoknya sudah bagus, tapi masih ada sedikit feedback dari Bu Ani. Feedback itu kalian pakai untuk perbaikan, tapi nggak usah dikirim ulang, nggak apa-apa. Nanti digunakan ketika kamu sudah sampai waktunya untuk menghitung RAB. Karena ketika kita menghitung RAB sampai nanti kita membuat time schedule, itu filenya sama dari yang awal kita buat. Jadi seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian saya lanjut. Ini banyak banget yang melakukan kesalahan tentang pasangan batu bata. Pasangan batu bata itu masih banyak yang menuliskan tebal satu batu. Padahal di Vicon sebelumnya Bu Ani sudah sampaikan pasangan tebal satu batu itu yang bagaimana, yang setengah batu itu bagaimana. Lah, berarti mungkin tidak teliti ketika melihat gambar kerja. Coba kita lihat di gambar kerja. Sudah saya buka belum nih gambar kerja kemarin. Nah, kita lihat di gambar kerja. Saya lihat di denah ini. Kemudian melihat notasi. Ada nggak pasangan batu bata yang tebalnya satu batu? Kelihatan ini gambarnya? Kelihatan. Ada nggak pasangan batu bata yang tebalnya satu batu? Halo, ada nggak? Banyak yang udah bener kok. Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, jadi tolong yang saya kasih feedback tentang pasangan itu diganti. Atau kadang-kadang sih sudah menuliskan setengah batu sama satu batu. Nah, yang satu batu nanti di-delete. Yang setengah batu yang dipakai. Itu. Jadi kalau di pekerjaan kalian ada warna merah, itu ada feedbacknya dari Bu Ani. Nanti bisa kita lihat. Terus selanjutnya, campuran terasram. Kemarin saya sudah sampaikan, campuran terasram itu perbandingannya berapa banding berapa? Masih ingat enggak? 1:2. 1:2 atau 1:3. Ya, sip. Nah, oke. Nah, masih ada yang menuliskan hanya pasangan batu bata setengah batu campuran 1:3. Gitu aja. Nggak ada yang pasangan biasa. Memang nggak boleh ya, Bu? Boleh. Boleh sekali. Boleh sekali. Misalnya, kamu mau membuat sebuah rumah tinggal, semua pasangan batu batanya memakai campuran 1:2 semua boleh. Berarti kan malah rumah kamu tuh bagus sekali. Tetapi kalau kemudian kita mempertimbangkan segi ekonomis, itu menjadi tidak ekonomis. Jadi ketika kita membangun, itu kita tetap harus mempertimbangkan segi ekonomisnya, tetapi bangunan itu tetap layak dan sesuai spesifikasi. Jadi seperti itu. Jadi nanti yang baru menuliskan satu terasram saja bisa diubah. Jadi ada dua nanti pasangan batu batanya. Ada yang campuran terasram, ada yang campuran biasa. Bagi yang baru menuliskan campuran biasa saja, nanti ditambahkan campuran terasram. Terus, masih ada yang menuliskan pasangan batu bata campuran 1:2 setinggi 30 cm. Di dalam menuliskan harga satuan pekerjaan, saya tampilkan lagi. Di sini tidak perlu dituliskan ukuran dari pekerjaan itu. Itu kan di dalam gambar kita. Di dalam gambar potongan, saya akan lihat. Di dalam gambar potongan, ini memang terlihat bahwa pasangan batu bata terasram itu kan ada yang tingginya 90, ada yang tingginya 30. Nah, ketika menuliskan pada daftar analisis, kalian cukup tuliskan pasangan batu bata campuran 1:2. Tanpa perlu menuliskan
tingginya. Jadi tinggi trasam itu nanti dipakai ketika kita menghitung volume pekerjaan. Jadi pada pasangan dinding nanti volume pekerjaan akan ada 2, yang trasram dan yang biasa. Jadi seperti itu. Itu untuk kita bicara tentang trasram. Terus lagi pada plesteran, banyak yang menuliskan seperti yang saya tulis di sini, lebar 10 mm. Boleh sih pakai istilah lebar, ini hanya soal istilah. Tapi lebih tepatnya ini kita ganti tebal saja. 10 mm itu kan 1 cm nih. Tebal. Oke. Terus analisis beton. Analisis beton untuk pekerjaan slope, kolom, dan ring balek itu kamu cari analisis yang jadi satu. Tidak dibeda-bedakan antara backcasting sendiri, kemudian pembesian sendiri, dan beton sendiri. Kita cari yang saya cari dulu. Nah, ini kan pekerjaan beton. Di dalam daftar analisis kan memang ada yang kita pisah sendiri, betonnya sendiri, kemudian nanti ada backcasting sendiri, kemudian ada pembesian sendiri. Nah, untuk 3 pekerjaan, kolom, kemudian slope, kemudian ring balek, itu kan ada daftar analisis yang jadi satu. Mana? Kita lihat. Sudah banyak yang benar juga, tapi masih banyak yang salah. Padahal kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini kan ada nih. Membuat slope beton bertulang 200 kg besi plus backcasting. Kebutuhannya ini udah jadi satu. Jadi ini sudah termasuk besinya, sudah termasuk betonnya, sudah termasuk backcasting. Nanti pakai analisis yang ini. Nggak usah yang dipisah-pisah. Kemudian untuk kolom juga ada. Jadi cukup pakai yang seperti ini. Nih, kolom kan ada. Hanya saran saya, kalau semuanya pakai yang 200 kg, misalnya kolomnya 200 kg, ya slope-nya kita pakai yang 200 kg besi. Nah, 200 kg besi itu artinya apa sih sebenarnya? Artinya bahwa ketika beton bertulang itu sudah dibuat, pada umur 28 hari, ketika dilakukan uji tekan, dia bisa menahan beban sebanyak 200 kg setiap 1 meter persegi beton. Nah, mengujinya bagaimana? Mengujinya nanti pakai beton yang dibikin kubus ukuran 15 cm x 15 x 15. Ini kayaknya ada kelas 1 ada pelajaran uji bahan nggak di konstruksi bangunan kemarin, di dasar konstruksi? Nggak ada materi untuk uji bahan. Belum. Nah, ini pengertian buat kamu. Jadi, kenapa kok namanya 200 kg? 200 kg. Itu karena ujinya. Oh, maaf, kalau ini bukan, Ding. Ini banyaknya besi di beton, bukan itu. Yang ini, yang pakai uji yang di atas. Yang pakai, maaf, salah Bu Ani tadi sampaikannya. Yang ini, yang beton karakteristik. Jadi, yang di sini. Nah, ini, maksudnya yang ini. Bu Ani salah ya, maaf. Kalau yang 200 kg besi, itu artinya bahwa di dalam beton bertulang itu, besinya di dalam 1 meter kubik beton itu sebanyak 200 kg besi. Nah, yang dimaksud Bu Ani tadi itu ini, yang K350. Ini artinya beton ini ketika umur 28 hari diuji dengan tekanan, dia akan bisa menahan beban sebanyak 350 kg per 1 cm kubik beton. Tapi ngujinya bukan dengan beton berukuran 1 cm kubik, tetapi untuk menguji, benda ujinya berukuran 15 x 15 x 15. Jadi panjang 15, lebar 15, tingginya 15. Jadi ini yang saya maksud. Maaf, yang pertama tadi salah ya. Yang tadi itu kilogram besi. Jadi banyaknya besi
yang ada pada 1 meter kubik beton. Tapi kalau ini K350, K300 itu artinya adalah kuat tekan dia. Jadi seperti itu. Nah, untuk analisa, sebentar ya, ada telepon sebentar. Maaf ya, sampai mana tadi? Sampai analisis. Jadi, saya ulang. Untuk slope, kolom, ring balek, kamu pakai yang sudah jadi satu kesatuan. Kalau untuk ring balek, kayaknya satuannya meter panjang. Nah, ini slope ada. Kemudian, mana ring balek? Ring balek. Mana ya? Ring balek. Nah, ini meter panjang. Terus kemarin ada juga yang mencantumkan analisis balok beton. Nah, yang dimaksud di mana balok beton tuh? Kalau kita lihat di gambar itu enggak ada. Jadi balok beton nanti dicorek ya. Adanya hanya ring balek. Balok beton itu nanti kalau kita sudah berbicara tentang bangunan 2 lantai. Jadi untuk menahan plat lantai nanti akan ada balok-balok. Terus di sini ada mana ya tadi? Kolom praktis. Nah, ini malah saya pengen bertanya. Waktu kelas 1 pernah dengar istilah kolom praktis dan kolom struktur enggak? Kalau dengar pernah. Pernah ya, Sandi ya? Kira-kira tahu nggak bedanya kolom praktis dan kolom struktur? Kolom praktis itu yang di sudut itu apa? Bukan ya, Bu? Yang 15 kali 15. Jadi kolom yang di sudut itu bisa sebagai kolom struktur, bisa sebagai kolom praktis. Iya, kolom praktis memang biasanya di sudut juga. Tapi biasanya bukan ukurannya yang membedakan, tapi fungsinya dia. Yang lain mungkin ada yang mau berpendapat? Sambil saya download ini. Tuh, coba kita lihat Dina, biar ada gambaran kolom praktis itu seperti apa. Kita lihat denah lagi. Nah, di sini. Jadi, kolom struktur itu adalah kolom yang berada pada suatu bangunan, di mana kolom itu berpengaruh terhadap berdirinya bangunan itu. Artinya, kalau kolom itu kita buang, bisa saja bangunan itu roboh, atau paling tidak meleot lah, seperti itu. Itu namanya kolom struktur. Tetapi kalau kolom praktis, kalau kita buang atau kita tidak laksanakan, bangunan itu tidak akan roboh. Hanya mungkin ada ikatan di situ yang tidak kuat. Nah, sebagai contoh ini, saya hanya akan bilang ini dan itu ya, karena posisinya saya tunjukkan dengan pointer mouse. Nah, ini lihat. Pada sudut ini, di kamar ini, kamar bagian belakang, ruang tidur bagian belakang, ini kan di keempat sudutnya nih ada kolom nih. Ukurannya juga 15-15. Ini namanya kolom struktur. Karena apa? Karena kolom-kolom ini mendukung berdirinya bangunan. Kemudian di kanan ini, yang segaris sama kolom yang di tengah. Ini juga kolom struktur. Di pojok ini kolom struktur. Nah, kolom struktur kalau untuk bangunan sederhana seperti ini, yang ukurannya juga setebal dinding, sebaiknya dalam jarak ideal 3 meter itu ada kolom struktur. Setiap jarak 3 meter ada kolom struktur seperti itu. Nah, tetapi kolom yang di sini, yang di kamar mandi, di pojok-pojok, ini kan ada kolom nih. Misalnya pada pojok-pojok kamar mandi yang 3 ini, saya tunjuk dengan pointer mouse ini tidak kita kasih kolom, enggak masalah.
bangunan tetap akan berdiri. Nah, itu bedanya. Lah, ini yang dinamakan sebagai kolom praktis. Kalau ini tadi kolom struktur. Terus kalau misalnya ini tidak kita gunakan kolom, untuk mengikat batu bata bagaimana, Bu? Kita gunakan pasangan batu bata yang ikatannya pada sudut, yang ikatannya membentuk huruf T. Itu ada di pelajaran dasar konstruksi bangunan. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi itu bedanya kolom struktur dan kolom praktis. Akan lebih terlihat nanti kalau kamu membuat bangunan 2 lantai atau 3 lantai atau lebih tinggi. Biasanya bangunan-bangunan yang tingkat tinggi ya 2 lantai lah, 3 lantai itu kolom strukturnya ukurannya akan lebih besar biasanya. Nah, kolom praktisnya hanya akan setebal dinding. Makanya Bu Ani tadi bilang bukan hanya masalah ukuran tetapi masalah fungsinya. Terus mungkin kalian bertanya, Bu, apakah ini harus 3 meter nih, Bu? Boleh lebih dari 3 meter. Tetapi konsekuensinya mungkin kolomnya dimensinya harus lebih besar. Ring balek di atasnya juga harus lebih besar. Jadi maksud Bu Ani ketika kita membuat bangunan sederhana dan kita menggunakan ukuran kolom-kolom sekian yang hanya setebal dinding, idealnya dengan jarak 3 meter seperti itu adalah jarak yang ideal. Sampai di sini paham? Paham. Oke, makanya Bu Andi selalu sarankan kalau pas Vikon manfaatkan. Kita sudah bukan buang kuota ya, kita menghabiskan kuota tapi hanya join terus pergi kan sayang sekali. Karena saya sebenarnya menandai ada beberapa di antara kalian yang seperti itu. Saya sudah mencatat beberapa nama yang join terus pergi. Kemudian untuk yang analisis, ini yang plat lantai ini agak panjang ini penjelasannya kalau kita bedakan satu-satu. Kita lihat di sini untuk analisis plat lantai kan tidak ada yang langsung jadi satu kesatuan nih. Yang harus kita bedakan pembesian sendiri, pembetonan sendiri, dan backcasting sendiri. Kemarin sudah ada yang memisahkan seperti itu. Bu Ani sudah lihat kebutuhan besinya sudah mendekati yang dibutuhkan. Sebenarnya nanti kalau waktunya cukup kita bahas. Sementara sebelum nanti saya jelaskan tentang hal itu, ketika menggunakan analisis plat lantai, kamu bisa pakai ini. Nanti ini akan saya share di grup WA. Nah, ini analisis tahun berapa ya Bu Ani lupa. Jadi sebelum tahun yang 2016 itu ada daftar analisis yang plat betonnya itu jadi satu seperti ini. Nanti yang belum dipisahkan satu-satu, silahkan nanti analisis plat lantainya pakai ini. Nanti saya share di grup WA. Tetapi yang sudah membuat dengan terpisah-pisah, tetap gunakan itu, enggak apa-apa. Nah, nanti kalau di akhir pertemuan kira-kira waktunya kita belum terlalu panjang, nanti saya jelaskan tentang plat. Tapi kalau sudah mungkin nanti kita bikin Vikon lagi khusus membahas itu. Ya, jadi nanti yang plat lantai ini saya berikan ini. Tapi harga bahannya ini nanti bedakan loh ya. Ini kan dari data yang sudah saya punya. Nanti harga bahan dan upah tenaga kamu sesuaikan dengan yang punya kamu. Itu. Kemudian berikutnya rangka atap. Rangka atap kemarin kebanyakan hanya menuliskan kuda-kuda sama gording. Padahal yang dimaksud rangka atap itu kan kuda-kuda itu juga rangka atap, itu bagian tersendiri. Nah, kemudian setelah kuda-kuda, kita kan ada nok, ada gording, ada murplat, terus kemungkinan ada jure. Saya lihat di gambar lagi. Coba di gambar potongan. Nah, di gambar potongan kan nanti ada nok di bagian atas, ada gording, ada murplat. Jurenya ada enggak di gambar ini? Halo? Jurenya ada tidak? Tidak. Tidak ya?
Oke, berarti nanti yang masih menuliskan jurai, silahkan dihapus. Karena jurainya nggak ada. Nah, yang ada adalah NOC, Gording, dan Murplat. Itu kamu bisa gunakan dari daftar analisis yang terakhir saya berikan, yang ini. Jadi saya posting di... Bentar, mungkin ada yang masih bingung, Bu Hani postingnya di mana gitu. Di channel general, kemudian di file. Di sini ada kelas material. Nah ini, SNI XLS. Kita lihat, saya tadi sudah lihat. Itu ada Ctrl F, Gording, kayaknya ada nih. Semoga Bu Hani nggak salah lihat tadi. Oh, kok tidak ada? Kayaknya sudah ada yang menemukan kok. Nah, ini kok malah knock still. Bentar. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini. Pasang nok, gording, jure kayu bangkirai. Ini kamu nanti tuliskan saja pasang nok, gording, murplatnya ikut analisa ini nggak apa-apa. Tapi yang jelas di daftar analisis nanti kamu tuliskan. Ini kamu ganti jurainya, ini kamu ganti murplat. Jadi nanti ketika menghitung murplat, gording maupun nok, kita pakai analisis yang ini. Kemudian, sebentar, noknya ada sendiri ya. Noknya ada sendiri. Nanti noknya dicari. Kalau bukan murplatnya nanti dicari. Tapi kalau tidak ada, nanti pakai ini saja. Paham ya? Jadi nok, gording, murplat. Nanti pakai ini. Kemudian usuk rank kita pakai dari daftar analisis yang ini saja. Karena kalau yang di daftar analisis 2016, sepertinya Theodora, halo Theodora, kemarin sempat menemukan ya? Theodora menyimak? Menyimak, Bu. Nah, di daftar analisis 2016, kamu sempat menemukan yang usuk rank enggak? Enggak, Bu. Enggak. Kalau Siapa ya 2016 kemarin? enggak ada kayaknya. Enggak ada. Oke, berarti nanti untuk usuk rank kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Nih, kamu tinggal pilih nanti mau kayunya pakai yang mana. Terus nok, gording, dan murplat kita pakai yang ini. Paham ya? Jadi yang masih kurang-kurang nanti dilengkapi dengan itu. Tahu yang dimaksud Bu Hani? Terus beton tumbuk. Beton tumbuk kayaknya di daftar analisis ini ada. Atau kalau tidak, kamu pilih salah satu saja beton dengan karakteristik tadi, yang K berapa. Ambil aja yang spesifikasinya rendah kalau hanya untuk beton tumbuk. Jadi kamu bisa pakai yang K200 atau K150. Terus satu lagi, ada yang menuliskan beton pracetak atau beton pratekan. Di pekerjaan yang sedang kamu kerjakan, bukan ini ya, maaf. Nah, ini tidak ada pekerjaan beton pracetak. Jadi tolong yang masih menuliskan beton pracetak itu tidak ada di sini. Nanti di delete. Terus ada lagi yang bilang ada pekerjaan talang datar. Coba kamu lihat di gambar ini. Ada enggak pekerjaan talang datar? Halo, ada enggak talang datar? Halo, masih nyimak kan? Masih, Bu. Ada, Masih, Bu. Oke. Ada enggak pekerjaan talang datar? Gambarnya saya tayangkan lagi. Nah, kemudian kita lihat sebentar di rencana atap ya. Nah, besok kamu saya minta ini ngitung komplit seperti ini. Mana atap?
Nah, nggak ada kan, di potongan nggak ada, di detail kuda-kuda nggak ada. Jadi, yang masih mencantumkan pekerjaan talang datar nanti di delete. Jadi, tidak ada pekerjaan talang datar. Terus, ada satu lagi, coba saya buka salah satu pekerjaannya siapa yang saya ingat ya. Banyak yang melakukan kesalahan ini ya. Bentar. Kalau enggak salah yang saya ingat kemarin punya Theodora. Nah, kayak Theodora nih, ini nilainya kan udah tinggi. Tapi masih ada feedback dari saya gitu loh. Jadi silakan. Nah, kita lihat di sini. Pada pemasangan satu buah titik lampu, hampir semua yang menggunakan analisa ini kok hampir semuanya salah. Jadi, kita pikir saja, masa memasang satu buah titik lampu habisnya 7.600.000. Salahnya di mana? Salah satunya salahnya di sini. Salahnya di sini. Upahnya 100%. Upahnya 100%. Ini artinya bahwa upah ini adalah sama dengan total kebutuhan bahan. Nah, kebutuhan bahannya itu berapa? Ini juga kayaknya ada kesalahan. Jadi kabel di punyanya Theodora ini tertulis 1 meter panjang itu 84.882. Nah, apa iya 1 meter panjang kabel itu harganya sekian? Coba nanti dicek. Ini kayaknya kesalahannya di harga. Saya warnai merah ya. Nanti yang lain yang sama seperti punya Theodora bisa dicek lagi. Kemudian elbow. Elbow itu nanti coba klik di internet, elbow bentuknya kayak apa, harganya berapa, ada. Ini juga terlalu mahal. Kemudian saklar, kalau saklar oke lah, saklar itu tergantung tipe apa yang kita inginkan. Kemudian klem. Klem itu kan klem kecil-kecil untuk masang kabel. Jadi itu untuk kayak menempelkan dia ke dinding. Nanti coba dicek. Jadi ini kayaknya kesalahannya ada di harga-harga, maka ketemunya ini tinggi sekali. Nah, ini ketemunya tinggi sekali. Nah, kemudian di sini, ini kan upah. Upahnya itu 100%. Nah, 100% itu bagaimana? 100% dari ini, hasil penjumlahan ini, 220. Jadi, 100% itu kan berarti 1 sama. Bukan dikalikan 100. Misalnya ini ya. Ini saya tuliskan di sini. Bentar. Nah, ini misalnya saya tuliskan di sini. Ini bukan berarti 100 kali 220. Tetapi 100% itu kita nanti ngitungnya 100 dibagi 100. 100% itu kan 100 dibagi 100. Jadi kan harusnya ngitungnya begini. Sama dengan, kasih kurung boleh, 100 dibagi 100, ini kan 100%, dikalikan, oh maaf, harusnya bukan di sini ya, ngitungnya. Bentar. Salah, harusnya di kolom ini. Sama dengan 100% kan, 100 dibagi 100, kurung tutup dulu, kali ini. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini kok hasilnya nggak sama ya? Oh, ini sudah summary-nya ya, sudah penjumlahannya. Oke. Jadi seperti itu. Sebagai contoh lagi, misalnya saya punya di file saya. File saya pada pekerjaan di bawah. Ada juga yang model ada berapa persen gitu. Jadi, mana tadi? Nah, ini. Ini saya punya analisis seperti ini. Pipa PVC 1,2 meter. Sekian. Kemudian perlengkapan. Perlengkapannya 35%. Ini artinya 35% dari harga ini. Harga pipa PVC ini. Caranya ngitung gimana? Ya sama ini.
35/100, atau kalau kita tuliskan desimal, ini kita lihat di atas nih, 0,35 kali ini, E727. Jadi seperti itu. Nah, saya tuliskan sama dengan 35/100. Itu kan sama dengan 0,35. 0, komputer saya desimalnya pakai titik. Berarti 0,35 kali ini. Nah, jadi seperti itu. Bukan terus 35 dikalikan 11.000, ini dikasih apa ya namanya? Dikasih angka terus dikalikan, nanti hasilnya akan menjadi besar sekali. Nah, seperti ini misalnya perlengkapan 6% kali kloset. Nah, berarti 6/100 kali harga kloset atau 0,06 kali harga kloset. Jadi demikian. Paham? Yang ini? Ini hampir semuanya masih salah yang seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Terus nyari harga, kalau di daftar yang saya berikan panjang kemarin tuh nggak ada. Boleh kalian browsing di internet, misalnya begini. Nah, misalnya harga klem atau elbow. Nah seperti ini. Elbow 20 mm. Kita sesuaikan dengan alat yang ada di situ. Kita kan akan tahu harganya berapa. Boleh kita pakai di sini. Selama di daftar harga itu tidak ada. Jadi seperti itu. Kemudian yang di catatan saya rasa ini cukup. Nah sekarang tadi kan saya sudah minta ke kalian untuk mencatat hal-hal yang perlu dibahas di sini tentang harga satuan pekerjaan. Jadi saya pengen nanti ketika kita berlanjut untuk menghitung RAB, semuanya sudah benar. Kuncinya, ketika kamu menentukan jenis-jenis pekerjaan, itu melihat di sini. Jadi, lihat di gambar. Ada nggak pekerjaan talang datar? Oh, tidak ada. Berarti nggak usah ditulis. Ada nggak pekerjaan beton precast? Oh, tidak ada. Nah, beton precast itu apa toh? Ini sampai saya browsingkan untuk saya tampilkan. Beton precast itu adalah beton-beton yang pabrikan itu loh. Yang dibuat di pabrik seperti ini. Nah, ini yang biasa untuk gorong-gorong. Ini yang biasa untuk pagar, kalau di Klaten yang pagar stasiun itu. Kemudian untuk divider jalan seperti ini. Ini yang dulu pernah di Jalan Jogja Solo kita ada proyek untuk menanam ini untuk saluran air. Nah, itu namanya precast. Ada lagi nanti yang namanya beton prategang. Jadi yang kita gunakan di rumah, kita membuat rumah atau bangunan secara langsung itu jarang yang memakai seperti ini. Gitu. Apalagi hanya rumah tipe 36. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang beberapa hal yang bisa saya identifikasi dari tugas-tugas kalian sudah saya sampaikan. Semoga nanti sudah tidak ada kesalahan lagi. Intinya jangan sungkan toh bertanya. Banyak kok yang sudah japri Bu Hani, saya beri penjelasan langsung. Nggak usah sungkan. Lebih bagus lagi sih kalau tanya di grup, jadi temennya juga akan tahu. Oke, saya berikan waktu untuk bertanya. Mungkin masih ada hal-hal yang belum saya bahas di awal atau sampai hampir 1 jam nih tadi. Ada yang belum saya bahas, silahkan ditanyakan. Boleh raise hand dulu. Halo. Membuka komentar Bu Hani pada tulisan warna merah semuanya sudah bisa? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Oh, ini ada yang tambah masuk. Saya download lagi presensinya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Mungkin masih ada permasalahan?
Nah, kemudian untuk menghitung volume pekerjaan, dari beberapa yang sudah saya buka, kemarin hampir semuanya benar. Jadi untuk penghitungan volume pekerjaan pada tugas ke berapa ya? Volume pekerjaan kemarin tugas ke berapa? Tugas kelima ya? Kelima, Bu. Itu sudah saya buka, tapi ada yang baru saya buka, belum saya beri feedback apapun. Tapi hampir semuanya sudah benar. Jadi misalnya ada sedikit perbedaan, nggak sama plek, nggak masalah. Saya tahu kalian menghitung sendiri yang sudah saya buka. Intinya sudah benar, jadi kayaknya nanti banyak yang nilainya 100 tuh yang di menghitung volume. Nah, nanti stepnya ya, setelah itu selesai, nanti kamu akan saya minta menghitung semua volume pekerjaan yang ada. Nah, nanti caranya, sebentar saya share di sini. Di tempat saya ada nggak ya? Bentar. Biar kalau kita... Oh, atau gini aja, daripada saya kelamaan masih harus nyari file lagi, begini aja. Jadi kan kalian kemarin sudah... Saya buka lagi satu file teman. Ini saya asal buka aja. Nah, setelah ini, silahkan kalian lanjutkan menghitung volume pekerjaan semuanya satu demi satu. Tidak harus selesai dalam hari ini. Nanti akan ada bimbingan lagi dari saya. Misalnya kemarin pekerjaan pondasi sudah selesai semua. Nah, kemudian menginjak ke pekerjaan selanjutnya. Sebentar, ini punyanya Malika kok formatnya kurang. Sudah benar, tapi kadang-kadang kalian hanya belum. Kemarin punya siapa yang sudah bagus? Nah, kemarin yang sudah kan pengukuran dan pemasangan boplang. Kemudian pekerjaan pondasi ini sudah. Nah, berikutnya kamu nanti diurutkan dari atas semuanya. Pekerjaan beton itu berapa, kemudian ring balek berapa, kemudian plat lantai berapa. Nah, saya minta ketika kamu menghitung volume pekerjaan, itu dasarnya dari sini. Misalnya ketika mau menghitung volume kolom. Kolom ki satuannya apa sih? Oh, satuannya meter kubik. Berarti kamu ngitung kolomnya itu dalam meter kubik. Meter kubik kan berarti dimensi kolomnya berapa? Misalnya 15 kali 15 kali tingginya. Tingginya berapa? Terus ada berapa kolom? Dikalikan berapa kolom? Nah, seperti itu. Kemudian misalnya di sini ada mana ya tadi? Ring balek mana, Mbak? Ring balek. Nah, ring balek. Ring balek itu meter panjang. Berarti kamu tidak usah pedulikan dia penampangnya berapa. Karena kan di sini udah disampaikan ring baleknya 10 kali 15. Tinggal kamu hitung berapa meter panjang. Itu volumenya. Intinya setiap menghitung volume pekerjaan, kamu melihat di daftar analisis, satuannya apa. Jadi seperti itu. Kemudian, ketika kamu sudah cermati satu demi satu, kemudian dihitung, kok menemukan pekerjaan yang membuat kamu bingung, Bu, ini caranya ngitung gimana? Langsung tanyakan saja, nanti akan saya bantu untuk saya beri penjelasan. Oh, kalau pekerjaan plesteran kamu ngitungnya seperti ini, maksud saya seperti itu. Jadi nanti semuanya akan selesai dihitung dan kamu akan mengetahui berapa volume masing-masing pekerjaan. Kalau sudah selesai, baru kita nanti akan masuk ke tahap berikutnya untuk menghitung RAB. Tetapi sebelum kita nanti menghitung RAB, nanti Bu Guru akan mengadakan paling tidak 1 kali vikon untuk menyusun bagaimana agar perhitungan volume pekerjaan itu dalam susunan di format Excel menjadi rapi. Tapi sekarang semua kamu lakukan manual dulu seperti kemarin, tapi jangan sampai hilang. Catatan kamu ketika menghitung manual, jangan sampai hilang. Terus mungkin di vikon yang akan datang sama kita akan bahas yang plat lantai dengan analisis berbeda antara beton, pembesian, dan backcasting. Jadi itu nanti. Kira-kira bisa dipahami
Apa yang harus kamu kerjakan sesudah ini? Semua tadi sudah mengisi presensi? Sudah, Bu. Yang masuk, ada yang belum? Coba saya share lagi, mungkin yang masuknya terakhir belum lihat. Masih ada yang mau ditanyakan tidak? Tapi udah paham belum? Sebelum saya tutup. Halo, udah paham belum? Sudah 1 jam ini, Bu Guru targetnya hanya 1 jam, jangan lama-lama. Gimana? Ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas? Ini Silvi sharing apa Silvi? Silvi, halo? Gimana nih? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, udah nggak ada pertanyaan? Ya sudah. Kalau gitu saya akhiri saja. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak yang sudah gabung. Ada yang keluar masuk. Saya tahu mungkin karena sinyal juga. Terus jangan lupa ngisi link presensi tadi. Jadi presensi saya ada 2. Selalu jaga kesehatan ya. Nggak usah kemana-mana dulu. Kalau nggak karena penting sekali. Tetap semangat. Jangan jenuh dulu karena memang kita harus melakukan pembelajaran seperti ini. Ini yang kelas 1 sudah 1 minggu ini mencoba tatap muka di sekolah. Semoga berikutnya kalian juga ada kesempatan untuk bertemu langsung sama Bu Hani di sekolah. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sampai pukul 10 ya. Yang B juga, yang kelas B pakai sampai pukul 10 masih pelajarannya Bu Hani. Saya masih setia menunggu kalian di sini menjawab pertanyaan kalau ada yang bertanya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin biar tidak tertinggal tugas-tugasnya. Sudah, silahkan boleh keluar room. Meetingnya akan saya tutup juga.